Di sini pemahaman gereja raja tentang dunia. Jadi saya sudah disebut sebagai umat Allah, tapi apa tugasnya umat Allah? Diutus ke dalam dunia. Nah, di sini tadi kaitannya dengan yang saya sebut bab 1 tentang agama-agama. Bagi gereja Toraja terkait dengan agama-agama yang ditempatkan dalam dunia itu adalah penampakan kesadaran manusia tentang adanya Allah, tapi itu tidak cukup dan tidak membawa keselamatan yang benar kepada Kristus. Lalu di sisi yang lain, kita diutus ke dalam dunia untuk menyatakan cinta Kristus, membebaskan dan membaharui. Apa yang dibaharui? Struktur dan kuasa yang menindas, pemerintah yang menindas, budaya yang menindas, adat istiadat yang menindas. Itu tugasmu sebagai umat Allah. Jika ada proses penindasan, pelecehan, penghinaan, perendahan, Anda harus bertindak. Jangan diam. Dunia itu penuh dengan penghinaan, pelecehan, perendahan, dan perlakuan yang diskriminatif. Jangan diskriminatif. Di dunia ini kita juga melakukan perkawinan. Nah, di sini tugasnya. Jadi bagi gereja Toraja, kenapa gay itu tidak bisa diberkati? Kenapa lesbi itu tidak bisa diberkati? Karena bagi gereja Toraja, perkawinan itu prokreasio istilahnya, harus menciptakan. Lalu yang kedua itu istilahnya itu monogami, satu istri satu suami. Yang terakhir itu istilahnya fidelitas, setia. Jadi tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Jadi kenapa gereja Toraja menolak pemberkatan gay? Kenapa gereja Toraja menolak pemberkatan lesbi atau menikah dengan robot? Karena perkawinan itu adalah proses mencipta manusia. Nah, dia bisa diciptakan itu manusia kalau laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak ada penciptaan di situ, maka ditolak oleh gereja Toraja. Perempuan dengan perempuan tidak ada penciptaan manusia di situ, maka ditolak. Lalu ingat, perkawinan gereja Toraja itu monogami, satu laki-laki satu istri. Yang terakhir itu sekali seumur hidup, fidelitas. Tidak ada pemberkatan ulang, tidak diterima itu. Tapi kalau orang bertanya, lalu ada yang sering kami lihat di beberapa tempat orang sudah menikah kedua kali, ketiga kali. Nah, ingat, teologi kita bicara tentang teologi pengudusan. Jadi ketika ada orang yang gagal dalam rumah tangga, itu berarti dia jatuh ke dalam dosa. Itu dosa sama dengan yang tadi, dia jatuh tidak lagi memelihara kekudusan hidup. Makanya dia perlu digembalakan. Ketika dia sudah digembalakan untuk menyadari tentang pelanggarannya tidak hidup kudus, maka ketika dia sudah sadar bahwa dia tidak hidup kudus, dia harus bertobat. Dan ketika dia bertobat, maka di sanalah yang disebut pemberkatan ulang. Jadi jangan langsung mengatakan gereja Toraja ini konyol sekali menerima pemberkatan ulang. Tidak begitu teologinya. Ada prosesnya, ada pemahaman teologi di sana terkait perkawinan. Juga terkait ilmu pengetahuan, apa prinsipnya? Silakan kembangkan ilmu pengetahuan, silakan pakai AI. Kalau Anda kuliah, silakan pakai ChatGPT, bikin skripsi, bikin proposal dan seterusnya. Silakan, tapi ingat, itu tidak boleh meniadakan hubunganmu dengan Allah. Kalau ilmu pengetahuan meniadakan Allah, di sana masalahnya gereja Toraja.